Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aruni Amalia Saidah dengan NIM 19520000119 kelas 7E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan mata kuliah Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan dengan materi Pemahaman Kurikulum 2013. Materi yang pertama, definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu reformasi kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum 2006 atau biasanya lebih disebut dengan KPSD. Kurikulum 2013 dengan tujuan mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran tematik. 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, ketertarikan terhadap suatu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau bisa disebut direct exposure dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Guru dapat melakukan penyesuaian. Selanjutnya, tahapan implementasi pembelajaran tematik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran tematik. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik harus merancang sebaik mungkin. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang pembelajaran tematik.
yaitu mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Yang kedua, pemilihan tema dapat mempersatukan kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang keempat, buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. Yang kelima, susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks atau jaringan topik pembelajaran tematik. Tahapan yang kedua, yaitu penerapan pembelajaran tematik. Pada tahapan ini, intinya guru melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan berbagai sumber belajar dan dibutuhkannya bagi pembelajaran. Sehingga guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik akan dengan mudah memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada tersebut. Baik dengan cara membawa sumber ke dalam kelas maupun mengajak siswa ke lingkungan sekitar. Tahap yang ketiga, evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan menyiapkan siswa terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran tematik. Menurut Kunandar 2007, pembelajaran tematik memiliki kelebihan yaitu 1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sifat toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah mengkaji silabus tematis, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Contohnya bisa dilihat pada sebelah kanan. Ini contoh RPP-nya pada kelas 6. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik pada kurikulum 2017 meliputi 5 kegiatan inti yang terdiri atas beberapa kegiatan berikut yaitu mengamati, menanya, melakukan, menalar atau mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan, atau membuat kesimpulan dan mempresentasikan. Selanjutnya, model pembelajaran saintifik. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang kedua, model problem-based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok
serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Yang ketiga, model Project Based Learning. Model pembelajaran PJBL merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pernyataan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Yang keempat, model Production Based Learning. Model PDP untuk mendukung pengembangan Passion Story pada mata pembelajaran pengembangan produk kreatif. Model pembelajaran PDP merupakan proses pendidikan untuk melatih yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual, mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan, dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produk. Tujuan penggunaan model pembelajaran PBB untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknik serta kemampuan kerjasama sesuai tuntutan organisasi kerja. Nah, sekian itu tadi paparan materi dari saya tentang pemahaman kurikulum 2013. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.